Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah pertarungan yang sengit banget yang terjadi di jantung birokrasi kita. Sebuah dilema yang bisa menentukan nasib kemajuan bangsa. Pilih inovasi atau malah masuk penjara. Coba deh, posisikan diri Anda sejenak. Anda seorang pejabat publik, punya wewenang, punya ide cemerlang buat memajukan negara. Tapi, satu langkah yang salah bisa-bisa malah membawa Anda ke balik jeruji besi. Pertanyaannya, Anda berani nggak ambil risiko itu? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, ada desakan buat gerak cepat, bikin terobosan, melayani masyarakat. Tapi di sisi lain, ada ancaman pidana yang selalu membayangi setiap keputusan. Ini sebuah ketegangan yang benar-benar bisa bikin lumpuh. Oke, mari kita selami ini lebih dalam lagi. Rasa takut ini itu bukan cuma sekedar khawatir biasa loh, ini menciptakan semacam kebuntuan birokrasi yang bahaya banget, di mana para pejabat akhirnya lebih milih buat main aman aja daripada ngambil keputusan yang mungkin berisiko, tapi sebetulnya sangat dibutuhkan. Dan rasanya nggak ada contoh yang lebih gampang buat ngomongin dilema ini selain skandal pengadaan Chromebook yang sempat mengguncang Kementerian Pendidikan. Yuk, kita lihat gimana sebuah niat yang kelihatannya baik untuk digitalisasi pendidikan, ujung-ujungnya malah sampai ke pengadilan. Nah, coba lihat angka ini. 2,1 triliun rupiah. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini adalah dugaan total kerugian negara dalam satu proyek aja. Angka yang fantastis ini langsung nunjukin seberapa besar taruhan dan risiko yang ada di setiap keputusan pengadaan barang publik. Oke, jadi tuduhannya tuh apa aja sih? Pertama, ada tuduhan pengarahan pengadaan ke satu merek produk aja. Yang intinya ini kan bisa dibilang monopoli. Kedua, yang lebih heboh, ada dugaan memperkaya diri sendiri sampai lebih dari 800 miliar rupiah lewat investasi. Tapi, pembelaan punya argumen tandingan. Kenaikan kekayaan itu murni karena dinamika pasar modal, bukan dari dana negara. Nah, disinilah kita lihat pertarungan narasi antara kebijakan publik dan keuntungan pribadi. Proses persidangannya sendiri, ngebongkar fakta-fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi soal dugaan loh. Para pejabat satu persatu ngaku terang-terangan menerima gratifikasi. Ada uang tunai, ponsel mahal, bahkan ribuan dolar AS yang ditaruh gitu aja di meja kerja mereka. Ini nunjukin betapa dalamnya masalah integritas yang terjadi di dalam. Di sini kita ketemu satu fenomena yang disebut birokrasi bayangan. Kesaksian ini ngasih lihat betapa kuatnya peran staf khusus. Mereka ini kan nggak punya jabatan struktural resmi, tapi perintahnya dianggap setara sama perintah menteri. Mereka jadi semacam jalur cepat yang seringkali malah melumpuhkan jalur komando resmi dan akhirnya menciptakan ketakutan dan kebingungan di dalam sistem. Dan inilah hasilnya, perusahaan-perusahaan rekanan itu meraup keuntungan ratusan miliar rupiah. Angka-angka ini yang terungkap di pengadilan, seolah memperkuat dugaan bahwa memang ada pengaturan spesifikasi teknis dari awal untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sekarang, coba kita mundur sedikit dari kasus spesifik ini dan lihat konflik hukum yang lebih besar di belakangnya. Apa sih bedanya antara kesalahan kebijakan dengan sebuah kejahatan? Nah, disinilah konsep diskresi jadi penting banget buat kita pahami. Jadi, diskresi itu apa sih? Gampangnya gini, diskresi itu adalah alat vital dalam pemerintahan modern. Undang-undang itu kan nggak mungkin bisa ngatur setiap detail situasi yang ada. Jadi, pejabat butuh ruang gerak buat ngambil keputusan cepat demi kepentingan umum, terutama pas ada kekosongan hukum atau saat pemerintahan macet. Masalahnya jadi rumit ketika ada dua rezim hukum yang seolah-olah tabrakan di sini. Ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tujuannya buat memperbaiki kesalahan, dan ada Undang-Undang Tipikor yang tujuannya buat menghukum kejahatan. Keduanya punya cara pandang yang beda banget soal penyalahgunaan wewenang. Slide ini nunjukin perbedaan fundamentalnya dengan jelas banget. Menurut hukum administrasi, kalau ada kerugian negara karena salah prosedur tapi nggak ada niat jahat, solusinya ya balikin uangnya, beres. Tapi di hukum korupsi, kesalahan yang sama, kalau dinilai ada niat jahat, bisa berarti penjara. Nah, disinilah letak area abu-abu yang menakutkan banget bagi para pejabat. Ini nih pertanyaan krusialnya. Ketika aparat penegak hukum langsung pakai kacamata pidana untuk menilai sebuah kebijakan, batas antara mana yang cuma kesalahan administrasi dan mana yang tindakan kriminal jadi kabur banget. Ketidakpastian hukum ini punya konsekuensi yang nyata loh, dan sangat merusak buat jalannya pemerintahan. Coba kita lihat dampak sistemiknya. Ada istilahnya chilling effect atau efek mengerikan. Ini tuh kayak wabah ketakutan di birokrasi. Para pejabat jadi ragu-ragu, lamban, dan cenderung milih jalan yang paling aman, meskipun itu berarti harus mengorbankan kemajuan dan pelayanan publik. Kutipan ini kuat banget. Ini bukan lagi teori,
Ini pengakuan nyata dari seorang pejabat yang sampai memilih mundur dari jabatannya karena nggak tahan dengan tekanan dan risiko hukum. Ketakutan itu nyata, dan dampaknya adalah kita kehilangan orang-orang bertalenta di pemerintahan. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan cuma masalah nasib individu pejabat ya, ini masalah nasional. Ketika birokrasi kita lumpuh karena takut, semua target besar negara, termasuk visi Indonesia Emas 2045, jadi sulit banget tercapai. Inovasi mati bahkan sebelum sempat lahir. Terus gimana dong jalan keluarnya dari dilema ini? Gimana caranya kita memberantas korupsi, tapi nggak ikut mematikan inovasi? Yuk kita lihat beberapa solusi yang diusulkan. Nah, ini adalah semacam peta jalan yang konstruktif. Kuncinya ada di pencegahan dan kejelasan. Pertama, perkuat pengawasan internal. Kedua, setiap tindakan diskresif harus didokumentasikan dengan SOP yang jelas. Ketiga, tegaskan bahwa hukum pidana itu senjata terakhir, bukan yang pertama dihunus. Dan yang paling penting, keempat, kita harus melindungi pejabat yang punya niat baik. Ini bukan cuma soal ubah prosedur, tapi soal pergeseran budaya, dari budaya takut menjadi budaya berani yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan mendasar ini. Jawabannya jelas nggak mudah. Ini adalah sebuah perjuangan untuk menemukan keseimbangan yang pas, antara memastikan uang negara aman, sekaligus memberi ruang bagi birokrasi kita untuk berani berinovasi. Karena masa depan Indonesia, ya bergantung pada kemampuan kita untuk menyelesaikan dilema ini.